أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berbahagia sekali kita yang dimampukan Allah pada siang hari ini untuk bisa menyelenggarakan sholat Jumat. Dan mudah-mudahan keluar dari sholat Jumat ini bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita bertakwa kepada Allah, jangan sambil lalu. Jangan bertakwa biasa-biasa saja. Haqqa tuqatih. Takwa yang dengan sungguh-sungguh itulah yang sebetulnya membuat kita bahagia. Takwa dengan sungguh-sungguh, takwa itulah yang sebetulnya membuat perolehan kita, produktivitas kita menjadi begitu hebat. Takwa dengan sungguh-sungguhlah sesungguhnya yang membuat karir kita bagus, bisnis kita bagus, keluarga kita juga bagus, dan nama kita juga bagus. Jadi bersyukurlah kalau kita mendapatkan kesempatan untuk sholat Jumat pada hari ini. Dan lebih hebat lagi kalau kita sungguh-sungguh memanfaatkan untuk keluar dari sini nanti bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lebih dari itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kematian merenggutmu dan kamu belum total sebagai seorang muslim. Kalau mati sebagai muslim, husnul khatimah, ya alhamdulillah bagus. Tapi itu kurang bermakna bagi saya. Kalau kita mati dalam keadaan muslim, plus menegakkan agama Islam, itu baru punya nilai plus. Kalau kita bisa mati dalam keadaan muslim, pada saat yang sama, kita berbuat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat Islam, itulah yang keren. Jadi jangan egois, hanya ingin mati sebagai muslim saja. Tapi matilah sebagai orang yang menegakkan agama Islam, dan matilah orang yang berjuang, sebagaimana orang yang berjuang mati untuk umat Islam. Tema khutbah pada Jumat yang penuh berkah ini adalah Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya ambil dari surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ شِدَادٌ غِلَاظٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang di dalamnya ada malaikat penjaga
ghiladun. Di dalam batin malaikat ini penuh dengan kekerasan. Syidadun. Fisik malaikat ini juga sangat kuat dan tak terkalahkan. Sifat malaikat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka cuma bisa menjalankan perintah karena mereka didesain untuk tidak pernah bisa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah rahimakumullah. Saya juga membawa pesan dari rekomendasi Kongres Umat Islam yang kemarin diselenggarakan di Yogyakarta. Ada beberapa rekomendasi yang mungkin terkait dengan persoalan ini, terutama masalah pornografi, porno aksi. Kemaksiatan yang menimpa generasi muda. Di Indonesia ini, 40-50 orang anak muda usia produktif mati sia-sia setiap harinya. Bayangkan jika 50 orang dikali 30 dikali 12 bulan, berapa dalam 1 tahun? Begitulah nyawa yang sia-sia hilang. Dan kalau ditelusuri, penyebabnya adalah di rumah. Dan kalau kita lihat di rumah, penyebabnya yang paling bertanggung jawab adalah ayahnya. Untuk itulah, saat ini saya berbicara dengan para ayah, sekaligus para suami. Mudah-mudahan kita menjadi ayah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi suami yang bertanggung jawab dan amanah kepada istri kita. Sidang jemaah rahimakumullah. Di ayat ini diperintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya orang berimanlah yang sanggup untuk menerima pesan berat ini. Coba lihat, ada orang yang menjadikan rumahnya sebagai rumah teater, home theater, memindahkan bioskop ke rumah, sehingga melengkapi rumahnya dengan berbagai perangkat bioskop. Ada juga yang memindahkan bar ke dalam rumahnya, walaupun cuma minibar, dengan semua perangkatnya, dilengkapi rumahnya untuk seperti bar. Jadi mungkin semakin sempurna jika home theater ditambah minibar barangkali. Ada juga yang melengkapi rumahnya dengan berbagai macam bentuk fasilitas multimedia yang melalaikan tuan rumahnya dengan wifi yang mungkin unlimited, sehingga anak-anak bisa mengakses internet kapan saja, bisa mendownload apa saja dari kamarnya sendiri. Tanpa dibekali mental dulu sebelumnya. Apakah anak-anak ini mampu menyikapi perkembangan atau sains dan teknologi ini secara positif? Menggelikan memang, tetapi maaf untuk menyampaikannya, beberapa pengusaha warnet sering keluh kesah karena banyak anak-anak setelah tutup warnet itu menyisakan cairan-cairan di kursi tempat mereka browsing di internet itu. Sidang jemaah rahimakumullah. Sampai saking parahnya, DPRD Jember mengusulkan agar ijazah kelulusan untuk SMP dan SMU harus disertai dengan tes keperawanan dan tes perjaka. Karena ditemukan anak-anak usia SMP dan SMU itu melakukan tindakan free sex, bahkan dengan pasangan yang berbeda-beda. Malam ini adalah malam kesesatan dunia, Valentine's Day. Lihat, saya baru keluar kemarin menuju tempat Ustadz Arifin Ilham, setelah digerebek oleh gerombolan Syiah, ada spanduk untuk fun run, lari
hiburan 3 kilometer, 5 kilometer, atau 10 kilometer bersama kekasihmu. Keliling pulau di Indonesia ini banyak hotel-hotel yang menawarkan harga 50% bagi yang mau menginap bersama kekasihnya dalam semalam, di malam itu. Dan ini mendunia. Tanpa disadari anak-anak kita berada di screen life. Anak-anak kita itu hidup di dunia screen handphone, screen gadget lain di tab, misalnya di iPad, screen TV, screen iklan, itu yang ada dan mengepung dunia anak-anak kita. Sehingga apa yang ada di dalam benaknya adalah apa yang dia lihat di screen itu semua. Sampai misalnya sepak bola di Italia, di mana bintang-bintang terkenalnya juga ikut merayakan ini dan berpesta fora. Sedang jemaah, inilah yang membedakan keluarga seorang beriman dengan keluarga yang tidak beriman. Para ayah di masjid ini dan para calon ayah tentu anak-anak muda kita juga mengkonsep rumahnya orang beriman itu seperti apa sih? Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Islam masih dalam kondisi tertekan di Mekah, membuat musola di rumahnya. Di situ beliau mengaji setiap hari. Di situ kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca berbagai macam ilmu pengetahuan. Sehingga tetangga banyak datang ke rumahnya, sehingga jadilah rumah Abu Bakar itu rumah ibadah sekaligus rumah ilmu. Sementara orang sekarang home theater dan minibar. Jadi keluarga orang beriman harusnya menciptakan rumahnya itu pertama sebagai rumah ibadah. Yang kedua, menciptakan rumahnya sebagai rumah ilmu. Lain lagi dengan Abu Darda. Satu hari diriwayatkan oleh sahabat bertamu ke rumah Abu Darda. Orang yang sangat menghormati tamunya, setelah disajikan makanan dan minuman yang terbaik, Abu Darda kemudian tidak memakannya, dan ketika tamu bertanya, kenapa kamu tidak makan sebagai tuan rumah? Saya berpuasa. Saya berpuasa. Sehingga si tamu, sahabat ini kemudian menolak untuk memakan kalau tuan rumah juga tidak mau makan. Ini sebagai tekanan agar Abu Darda menghargai tamunya, tetapi sekaligus juga kehormatan, menginformasikan bahwa Abu Darda adalah seorang ayah yang menegakkan nilai-nilai ibadah di dalam rumahnya. Sedang jemaah rahimakumullah. Rumah bukan cukup hanya sebagai rumah ibadah. Jangan cuma jadikan rumah kita sebagai rumah ilmu. Tetapi sebaiknya juga jadikan rumah kita ini rumah perlindungan bagi anak-anak kita. Para ayah, para bapak, wahai pemuda, lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ada rumusan di ayat ini. Kalau satu hari kita sebagai ayah atau anak-anak kita atau anak-anak muda mulai digejolak oleh syahwatnya, itu biasanya sholatnya nggak benar. Ayah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di luar rumah, suami yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di belakang istrinya, dengan semua syahwatnya, biasanya sholatnya nggak benar. Bayangkan, kalau seorang ayah saja sudah tidak bisa mengendalikan syahwatnya, bagaimana dengan anak-anaknya? Anak-anak kita butuh perlindungan. Jamaah, kalau Anda bertanya, Ustadz, bagaimana caranya melindungi anak-anak kami dari arus pornografi, arus porno aksi, dan kesesatan-kesesatan syahwat yang sekarang sedang dipromosikan menjelang Valentine's Day? Pulang dari sini, perkuat rumah kita jadi rumah ibadah. Bacakan setiap hari minimal kepada anak-anak kita satu ayat, satu hadis, atau berkisahlah, cari buku kisah-kisah para nabi dan rasul. Anak-anak itu senang kalau kita berkisah. Anak-anakmu yang sudah kuliah, ceritakan kisah-kisah para sahabat. Beli buku, ada banyak tokoh-tokoh Quran, tokoh-tokoh yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika diceritakan, buat anak kita yang sudah kuliah, buat anak kita yang sudah mulai dewasa, itu menjadi semacam pemantik heroisme untuk menjadi generasi terbaik di tengah generasi bangsa yang jauh dari nilai-nilai agama ini.
Sidang Jumat rahimakumullah. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dengan apa? Dengan ketaatan kepada perintah Allah dan jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tentang seorang sahabat yang dibesarkan dalam keluarga yang kaya raya. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dulu ditinggal ketika dia bersama ayahnya, bersama ibunya di rumah. Mungkin bahasa kita sekarang pakaiannya dan perhiasannya branded semua. Bahkan pernah dikabarkan salah satu pakaiannya Mus'ab bin Umair ini seharga sekitar 400 juta rupiah kalau kita rupiahkan saat ini. Tetapi setelah dikenalkan kepada Rasulullah, setelah cinta kepada agamanya, Mus'ab bin Umair, pemuda yang luar biasa ini, yang tidak mendapatkan trofi syahadah ketika perang Badar, kemudian ikut di perang Uhud, dan kemudian mendapatkan syahadah sebagai syahid. Ada yang menarik ketika Rasulullah SAW kemudian menutupi Mus'ab bin Umair, orang kaya raya sebelumnya ini, pemuda kaya raya sebelumnya ini, ditutupi bukan dengan kain kafan, hanya ada kain bergaris-garis hitam. Ditutupi bagian kepala tubuhnya, telanjang kakinya, ditutupi kakinya, telanjang kepalanya. Sehingga Rasulullah menganjurkan para sahabat agar menutupi bagian kepala Mus'ab bin Umair dan menutupi kaki yang belum tertutup dengan kain itu dengan daun-daun yang wangi dan harum baunya. Lalu Rasulullah membacakan ayat untuk Mus'ab bin Umair. Ayat tentang pemuda yang selalu menanti-nanti janji dari Tuhannya dan sampai mati dia menunaikan janjinya untuk Tuhannya. Minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullah alaih. Ada di kalangan orang-orang beriman yang tidak pernah merubah janjinya dan setia. Sebagaimana seorang sahabat, orang Badui, ketika pembagian rampasan perang, dia mendapatkan jatah rampasan perang ghanimah. Dari Rasulullah SAW, dia menolak. Kata seorang Badui, ya Rasulullah, aku berhijrah bersamamu dan kemudian berjuang bersamamu. Bukan untuk mendapatkan rampasan perang ini, tapi aku ingin aku mendapatkan trofi syahadah sebagai syahid. Dan panah itu menempel di sini, di leherku yang ini. Pada satu peperangan, Rasulullah membuka jenazah orang ini. Persis panah itu menancap di lokasi yang dia tunjuk di lehernya. Allah pun menurunkan ayat tentang pemuda yang menunaikan janjinya kepada Allah dan tidak pernah merubah janjinya. Ini sebuah pendidikan yang harus ditanamkan oleh orang tua di rumah, di tengah kebobrokan situasi saat ini, di tengah kebohongan publik saat ini, di tengah penghancuran nilai-nilai kepribadian, karakter anak-anak pada saat ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Setelah itu, mari kita bangun kembali negeri ini, mari kita bangun kembali umat ini, mari kita bangun bangsa ini. Pertama, saran saya, perkuat akidah anak-anak kita. Saya seringkali bercanda sama anak saya ketika dia mau pergi sekolah atau mau pergi kursus, nak, kalau cuma sekolah modalmu, kamu tidak akan bisa menjadi juara di dunia ini. Nak, kalau hanya mengandalkan hafalan di sekolahmu, kamu tidak akan pernah bisa menjadi hafiz Quran, nak. Sayang, kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, sehingga kamu tidak bisa mengeksplorasi Al-Quran, kamu tidak akan pernah bisa menjelajah dunia ini, sayang. Sebab sains dan teknologi yang sekarang dikembangkan oleh Barat, percayalah, dasarnya dikembangkan oleh ilmuwan, saintis Muslim. Sebut saja misalnya Al-Haythami di bidang optik, yang sampai sekarang anak kita bisa pegang gadget, bisa foto di mana-mana. Yang peletak dasar ilmu optiknya ada Al-Haythami. Ya, Ibnu Abbas bin Tarnas, dialah yang pertama kali menciptakan teknologi pesawat terbang, walau pada saat itu belum bikin buntut sehingga sempat gagal. Astronomi, Maryam, dan seterusnya. Sebab disitulah sumber-sumber ilmu yang sesungguhnya, nak. Kalau kamu tidak bisa bahasa Quran, menyedihkan. Memang, menyedihkan orang-orang yang tidak pandai bahasa Inggris, karena dia kesulitan untuk berinteraksi dengan masyarakat dunia. Tapi lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang tidak faham bahasa Quran, karena dia tidak mengerti bahasa Tuhannya. Dia tidak faham bahasa Tuhannya.
para ayah yang mulia, Indonesia akan bangkit, umat Islam akan jaya di dunia ini, Islam Nusantara akan leading di dunia, kalau kita para ayah kembali ke rumah. Didik anak-anak kita, mulai dari akidahnya. Yang kedua, perhatikan sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah, apapun gadget anak-anak, kemanapun dia pergi, insya Allah tidak dikecamuk oleh syahwat. Kalau kita sudah bina sholat anak-anak kita. Dan yang ketiga, saran saya, minta anak kita membuktikan sholatnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anak sekarang bisanya cuma demo. Anak-anak sekarang bisanya cuma marah. Karena tidak dididik oleh ayahnya. Bagaimana caranya menempatkan nyali secara benar. Itu anak-anak pelaku geng motor misalnya, pelaku tawuran. Sebetulnya anak-anak hebat, anak-anak pemberani. Tapi ayahnya tidak mendidik di mana keberanian itu ditempatkan. Di sini fungsi ayah. Ayah jangan terlalu percaya pada sekolah. Bahkan sering saya katakan pada anak saya dan kita semua. Bilang sama anak kita, nak, bapakmu, ayahlah kepala sekolah kamu, nak. Para ayah, jangan sampai kita besarkan badan anak, tapi otak dan hati anak kita diambil orang lain. Lihat bagaimana Syiah sudah bisa menyerang, sudah berani menyerang Ustadz Arifin Ilham dengan kekerasan. Ini memang akhir zaman. Anda tidak lagi bisa berpikir ini kan beda mazhab. Bukan. Lihat, Amerika, Iran di belakangnya sehingga kemudian menguasai Irak. Amerika marah karena ladang-ladang minyak di Irak sekarang banyak dikuasai oleh Cina. Pintunya masuk lewat Iran sebagai sekutunya. Mohon maaf untuk menjelaskan ini, saya sedang berbicara tentang akhir zaman. Siapa yang menguasai Suriah? Sekarang juga Syiah dari Iran. Sebagian besar Lebanon juga Syiah dari Iran. Jangan berharap bisa sholat Jumat seperti ini, Ahlussunnah wal Jamaah, kalau Indonesia sudah seperti Yaman jadinya. Ini memang sudah mengancam keamanan dan ketahanan nasional. Para pengambil kebijakan keputusan, hati-hati dengan akidah ini. Ini sudah akhir zaman, ini sudah pertarungan akhir zaman. Kalau kita tidak bisa melihat dengan kacamata yang luas, dengan berdasarkan kepada sumber-sumber autentik Al-Quran dan hadis, dalam memetakan zaman, maka anak kita akan terserang penyakit liberalisme, sekularisme, dan orang-orang seperti itu gampang dirasuki oleh Syiah. Belum lagi syahwat Valentine's Day, yang nanti malam banyak berdoalah. Akan turun bala kalau banyak maksiat di satu negeri. Dan nanti malam barangkali bisa jadi malam puncak kemaksiatan di dunia ini. Dan menjadi malam gelap. Gelap gulita dunia ini. Alam ini hanya merespon perbuatan manusia. Semoga kita menjadi ayah yang bertanggung jawab dan amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalan minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah salat kami salat yang mencegah kami dari perbuatan keji dan mungkar. Jadikanlah salat-salat anak-anak kami salat yang mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang menegakkan salat dalam hidup kami. Dan jadikan pula anak-anak kami, anak-anak keturunan yang menegakkan nilai-nilai salat di luar salatnya. Ya Rabbana wa taqabbal du'a. Untuk yang satu ini kami mengemis agar kami menjadi ayah yang bertanggung jawab di hadapan-Mu kelak. Ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.